Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya makin banyak mikir, makin banyak menimbang-nimbang pro kontra sebuah keputusan, hasilnya malah jadi aneh atau malah jadi buruk gitu? Ini kan jadi mikir ya, gimana kalau kadang-kadang mikir lebih sedikit itu justru strateginya, justru lebih cerdas gitu. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah ide keren dari buku Algorithms to Live By, The Computer Science of Human Decisions. Kita bakal fokus banget ke bab 7 yang ngomongin soal konsep ilmu komputer namanya overfitting. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, overfitting atau kecocokan berlebih, tapi percaya deh, ini relevan banget buat kita semua. Betul sekali. Jadi, misi kita di sini tuh mau bantu Anda semua memahami apa sih overfitting itu. Kita bakal lihat artinya apa, terus kenapa ini bisa jadi semacam jebakan ya, waktu kita ambil keputusan. Dan yang paling penting nih, gimana kalau kita sadar soal overfitting? Itu justru bisa ngasih kita semacam izin gitu ya, buat kadang-kadang menyederhanakan aja. Atau percaya insting, atau ya udah deh, stop analisisnya. Intinya, kapan sih analisis mendalam yang kita bangga-banggain itu malah jadi bumerang? Nah, itu yang mau kita kupas. Iya, soalnya kita kan sering tamagum ya sama orang-orang yang teliti banget, kayak Benjamin Franklin gitu. Dia punya metode moral algebra. Itu kan pada dasarnya daftar pro kontra yang dikasih bobot ya buat keputusan penting. Atau Charles Darwin juga katanya gitu waktu mikir mau nikah apa enggak. Kedengarannya kan rasional banget ya, metodis, patut dicontoh gitu. Kumpulin semua info, timbang semua detail. Kedengarannya emang ideal banget. Nah, tapi justru di sini nih letak ironinya. Disinilah konsep overfitting dari ilmu komputer ngasih perspektif yang cukup mengejutkan. Intinya gini, usaha yang terlalu keras buat menjelaskan data masa lalu secara sempurna, itu justru bisa bikin Anda lebih buruk loh dalam memprediksi masa depan, atau bikin keputusan yang nggak tahan banting di situasi baru. Itu dia, inti overfitting. Oh, jadi model atau cara pikir kita jadi terlalu ngepas gitu ya sama masa lalu, sampai nggak fleksibel buat masa depan. Persis. Jadi dalam ilmu komputer atau statistik, overfitting itu terjadi waktu sebuah model, katakanlah model matematis ya, belajar terlalu detail dari data latihan yang dikasih. Saking detailnya, dia nggak cuma nangkap pola dasarnya, kita sebut aja sinyal, tapi dia juga mulai ngafalin hal-hal yang sifatnya kebetulan aja. Anomali atau gangguan acak, nah ini kita sebut noise yang ada di data itu. Akibatnya apa? Model itu kelihatannya mungkin hebat banget kalau dites pakai data yang sama persis. Tapi begitu dikasih data baru yang belum pernah dilihat, wah performanya langsung anjlok. Dia gagal menggeneralisasi, istilahnya. Coba saya bayangin analoginya ya, mungkin kayak bikin baju jas gitu, tapi dijahitnya terlalu presisi, ngikutin lekuk tubuh pas diukur, tiap senti diikutin sempurna. Kelihatannya mungkin keren pas dipatung atau pas kita diam aja kayak waktu diukur. Tapi begitu kita gerak dikit, duduk, atau mungkin habis makan siang berat badan nambah dikit aja, jasnya jadi kaku, nggak nyaman, atau malah bisa robek. Terlalu pas sama kondisi sesaat tapi nggak adaptif. Analogi yang bagus banget itu. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada studi menarik soal prediksi kepuasan pernikahan. Jadi peneliti coba bikin model buat prediksi gimana sih kepuasan nikah itu berubah seiring waktu. Satu tim bikin model yang kompleks banget, pakai 9 faktor beda, mungkin kayak tingkat pendidikan, usia nikah, pendapatan, macam-macam lah. Model kompleks ini ternyata, wah, jago banget ngejelasin data historis pasangan yang udah nikah. Kurvanya pas banget sama data lama. Kedengarannya bagus dong ya, modelnya canggih gitu. Di permukaan sih iya, tapi masalahnya muncul pas model kompleks ini dipakai buat memprediksi masa depan. Apa yang bakal terjadi sama pasangan baru atau pasangan yang sama di tahun-tahun berikutnya. Nah, hasil prediksinya jadi aneh banget. Grafiknya naik turun nggak jelas, terus anjlok drastis setelah sekitar 10 tahun. Kan nggak selalu gitu ya di dunia nyata? Sebaliknya, ada tim lain pakai model yang lebih simpel, mungkin cuma 2 faktor kunci. Katakanlah frekuensi interaksi positif sama negatif. Model simple ini mungkin nggak sepas model kompleks tadi kalau dicocokin sama tiap titik data masa lalu. Tapi, prediksinya buat masa depan ternyata jauh lebih stabil, lebih masuk akal, dan dianggap lebih bisa diandalkan. Pelajarannya apa? Kesederhanaan itu seringkali ngalahin kompleksitas buat prediksi masa depan yang nggak pasti. Oke, oke, ini mulai nyambung nih. Jadi bahayanya bukan cuma di algoritma komputer ya, tapi juga di kepala kita pas bikin keputusan.
Kenapa sih kita bisa rentan kena overfitting gini di hidup kita? Ada beberapa alasan sih. Pertama, data yang kita pakai buat mutusin sesuatu itu seringkali berisik atau noisy. Penuh detail acak, bias sesaat, emosi yang naik turun, atau info yang sebenarnya nggak relevan banget sama inti masalahnya. Kita mungkin terlalu merhatiin berita terakhir yang heboh, atau komentarnya lekit dari satu orang, atau perasaan kita pas hari itu aja. Kita overfit sama noise. Kedua, kita sering pakai data proxy. Data proxy, maksudnya gimana tuh? Kita peduliin. Misalnya nih, di pendidikan, kita mungkin terlalu fokus sama nilai ujian. Itu kan proxy ya. Padahal yang kita mau ukurkan kecerdasan atau pemahaman sejati, yang lebih susah diukurnya. Atau di bisnis, kita terobsesi sama metrik engagement di medsos. Itu proxy. Padahal tujuan aslinya mungkin loyalitas pelanggan jangka panjang. Nah, kita overfit sama proxy yang gampang diukur, terus malah ngorbanin tujuan sebenarnya. Wah, iya juga ya. Itu ngejelasin banyak hal. Daniel Gilbert dari Harvard yang disebut di sumber kita punya contoh bagus tuh. Dia bilang, ironisnya kita sering bayar mahal buat hapus tato. Padahal dulu juga bayar mahal buat bikinnya. Ini kan contoh klasik banget ya gimana preferensi kita sekarang, data yang kita punya sekarang soal apa yang kita suka, itu belum tentu prediksi yang bagus buat kebahagiaan kita nanti. Kalau kita terlalu overfit sama keinginan sesaat hari ini, bisa jadi kita lagi mengoptimalkan sesuatu yang bakal kita sesali. Tepat. Preferensi kita itu kayak banyak data lain dalam hidup, bisa jadi noisy dan nggak stabil. Terlalu percaya itu sebagai panduan mutlak buat masa depan, yaitu bentuk overfitting. Oke. Mari kita bedah lagi deh. Begitu kita sadar soal overfitting ini, rasanya kayak pakai kacamata baru ya, mulai kelihatan di mana-mana gitu. Betul banget. Contoh yang paling dasar itu ada di biologi kita sendiri loh, indera pengecap. Pernah mikir nggak, kenapa makanan yang paling bikin ngiler yang tinggi gula, lemak, garam, seringkali justru yang paling nggak sehat kalau kebanyakan di zaman sekarang? Indera pengecap kita itu kan hasil evolusi, terbentuk di lingkungan di mana kalori sama garam itu langka banget dan penting buat bertahan hidup. Jadi sinyal enak dari makanan manis atau berlemak itu dulunya sinyal, ayo makan, biar selamat, yang kuat banget. Jadi preferensi rasa kita itu sebenarnya overfit sama kondisi lingkungan zaman dulu gitu. Bisa dibilang gitu, lingkungan kita sekarang kan beda drastis, kalori, garam, melimpah ruah. Malah jadi masalah kesehatan. Tapi sistem preferensi rasa kita masih terkalibrasi sama sinyal-sinyal lama itu. Jadi, ya kita didorong terus nyari sesuatu yang sekarang udah nggak optimal lagi. Malah bahaya. Ini overfitting biologis. Wow, oke. Selain biologis, gimana kalau soal perilaku yang kita pelajari? Ada fenomena menarik namanya training scars atau bekas luka latihan. Ini sering kelihatan di pelatihan yang butuh respons cepat dan tepat di bawah tekanan, kayak latihan militer, polisi, atau bahkan dokter UGD. Latihannya kan sering pakai simulasi skenario yang spesifik banget dan diulang-ulang. Tujuannya sih bagus, biar responsnya otomatis dan efektif. Tapi ada risikonya juga. Iya, risikonya itu pesertanya jadi overfit sama detail skenario latihan. Mereka mungkin bisa bereaksi sempurna, cepat, tepat di dalam simulasi yang persis sama latihannya. Tapi begitu ketemu situasi nyata di lapangan, yang beda dikit aja detailnya nggak ada di latihan, urutannya beda, konteksnya berubah, wah respon mereka bisa jadi kaku, ragu-ragu, atau malah salah total. Kayak secara nggak sadar nyoba nerapin solusi hafalan dari latihan ke masalah yang sebenarnya beda. Bekas luka latihannya malah ngehambat adaptasi. Nah, ini nyambung ke pentingnya cara kita nguji pembelajaran atau model ya. Di sini konsep cross-validation masuk, bener nggak? Tepat sekali. Cross-validation atau validasi silang itu teknik penting di statistik dan machine learning buat ngelawan overfitting. Idenya simpel aja. Jangan cuma uji model kamu pakai data yang udah pernah dilihat pas latihan. Ujilah pakai data yang benar-benar baru, yang nggak dipakai sama sekali pas bikin atau nyempurnain modelnya. Terus gimana cara kita nerapin prinsip cross-validation ini di kehidupan sehari-hari? Kan nggak semua orang ahli statistik ya? Prinsipnya bisa kok. Anggap aja Anda punya ide keren buat presentasi di kantor. Udah disiapin matang, mungkin udah latihan depan cermin atau teman dekat, rasanya udah oke banget. Nah, prinsip cross-validation itu nyaranin, coba deh uji gagasan inti Anda itu di medan yang beda. Mungkin diskusiin sama orang dari departemen lain yang perspektifnya beda. Atau coba jelasin idenya ke temen yang nggak tahu konteks kerjaan Anda sama sekali.
Gagasannya masih nyambung nggak? Poin utamanya ketangkep nggak? Atau jangan-jangan keberhasilan presentasi Anda itu terlalu tergantung sama asumsi atau jargon internal tim Anda aja? Nguji ide di konteks baru itu bantu lihat apakah idenya cukup kuat dan fleksibel, atau cuma pas di lingkungan spesifik aja. Jadi intinya mastiin ide atau skill kita itu tangguh ya, bisa digeneralisasi, bukan cuma jago kandang. Menarik. Nah sekarang nih pertanyaan besarnya, gimana cara ngelawan overfitting ini? Gimana caranya kita bisa mikir lebih sedikit secara strategis? Nah, ini bagian pentingnya. Karena overfitting itu kan akibat dari terlalu sensitif sama detail data spesifik yang kita lihat, solusinya ya cari keseimbangan. Kita perlu nyimbangin dorongan alami buat bikin penjelasan kita cocok sama data yang ada dengan prinsip lain, kesederhanaan. Kita perlu cara buat ngerem kompleksitas yang berlebihan. Nah ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana cara praktisnya? Ada metode atau prinsip gitu yang bisa kita pakai? Ada beberapa pendekatan sih yang disebut di buku ini. Seringnya emang ujung-ujungnya penyederhanaan atau pembatasan analisis. Metode pertama itu secara eksplisit memberi penalti pada kompleksitas. Ini inti dari prinsip terkenal pisau cukur Occam's razor. Idenya, kalau ada dua penjelasan atau model yang sama bagusnya ngejelasin data, pilih yang lebih simpel. Jangan nambahin kerumitan yang nggak perlu. Tapi kan dunia ini emang kompleks ya. Kenapa harus ngutamain sederhana? Apa ini bukan cuma malas mikir aja? Pertanyaan bagus. Ini bukan soal malas mikir loh. Justru sebaliknya, milih kesederhanaan yang tepat itu butuh kebijaksanaan. Alasannya pragmatis. Model atau penjelasan yang lebih simpel itu seringkali lebih robust, lebih tangguh. Mereka cenderung nggak terlalu kepengaruh sama noise atau perubahan kecil di data. Lebih gampang dipahami, dijelasin, dan seringkali lebih bagus prediksinya di situasi baru. Kompleksitas berlebih itu bikin model jadi rapuh. Ada contoh nyata nggak gimana prinsip ini diterapin? Ada contoh menarik banget dari dunia investasi. Dari Harry Markowitz, pemenang Nobel Ekonomi. Markowitz ini kan terkenal ngembangin teori portofolio modern yang matematis dan lumayan kompleks buat ngeoptimalin alokasi aset. Tapi lucunya, pas ditanya gimana dia ngelola investasi pribadinya, dia ngaku pakai strategi simple banget. Strategi 1N. Artinya, dia bagi rata aja uang investasinya ke semua pilihan reksadana yang ada buat dana pensiunnya, 1 dibagi N pilihan. Heh, serius? Seorang Nobelis ekonomi pakai strategi sesimpel itu? Cuma dibagi rata aja? Iya, ini contoh kesederhanaan radikal. Kenapa? Karena di dunia nyata yang penuh ketidakpastian, di mana data masa lalu nggak selalu bisa diandelin buat prediksi masa depan, model matematis yang kompleks itu bisa jadi sensitif banget sama asumsi dan input data. Strategi 1N, walau kelihatan naif, ternyata secara mengejutkan seringkali kinerjanya bagus, atau setidaknya nggak kalah jauh sama model kompleks, terutama jangka panjang dan pas kita nggak punya banyak info valid soal masa depan. Ini sejalan sama kata psikolog Gerd Gigerenzer. Kadang, lebih sedikit informasi, komputasi, dan waktu, itu justru hasilnya lebih baik. Luar biasa, itu benar-benar ngelawan intuisi kita ya, yang sering mikir makin banyak analisis, pasti makin bagus. Oke, selain penalti kompleksitas, apalagi? Tadi udah singgung cross-validation? Betul, cross-validation itu metode kedua yang penting. Prinsipnya ya itu tadi, selalu uji ide, strategi, atau model Anda di data atau situasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Buat ngecek ketahanannya, masih jalan nggak di luar lab? Terus ada metode ketiga, early stopping atau penghentian dini. Ini maksudnya gimana? Ide early stopping itu kita sengaja berhenti nyempurnain atau belajarin model kita sebelum dia jadi terlalu sempurna nyocokin data latihan. Kita berhenti pas model udah cukup bagus nangkep pola dasar atau sinyal, tapi belum mulai ngafalin noise atau detil acak. Di machine learning ini ada caranya, misalnya monitor performa model di data validasi terpisah, terus berhenti latih pas performa di data validasi itu mulai turun, meskipun di data latihan masih terus naik. Wah, implikasinya buat keputusan manusia ini agak radikal ya. Ini kayak bilang kalau kadang-kadang keputusan cepat, berdasarkan insting awal, atau analisis nggak dalam-dalam amat, itu bisa jadi lebih rasional daripada kelamaan mikir. Tepat. Terutama kalau kita hadapin masalah yang A. kompleks banget, B. lingkungannya nggak stabil atau cepat berubah, dan C. data yang kita punya itu penuh ketidakpastian atau noise. Dalam situasi kayak gitu,
Analisis yang kelamaan dan kedalaman justru naikin resiko kita overfit ke detail yang mungkin gak relevan, biasa saat, atau malah nyasatin buat prediksi masa depan. Berhenti analisis lebih awal, itu bisa jadi strategi adaptif yang cerdas. Tapi ini bukan berarti kita harus jadi impulsif dan nggak mikir sama sekali kan ya? Lebih ke ngenalin kapan analisis tambahan itu udah mulai nggak sepadan malah negatif mungkin. Persis. Ini soal ngenalin titik optimalnya. Kapan manfaat info tambahan atau analisis lebih lanjut, itu udah lebih kecil daripada resiko overfitting ke detail yang salah. Oke, metode keempat nih, gunakan kuas yang lebih besar atau merangkul kesederhanaan secara aktif. Metaforanya menarik ini. Iya, ini inspirasinya dari Jason Fried dan David Heinemeier Hansson, pendiri Basecamp. Mereka nyaranin, pas brainstorming atau ngerancang ide awal, pakailah spidol Sharpie yang tebal di papan tulis. Jangan pulpen ujung tipis. Kenapa? Soalnya spidol tebal itu maksa kita fokus ke gambaran besar, ke konsep inti, ke bentuk dasar. Secara fisik, dia nyegah kita kejebak gambar detail kecil yang rumit terlalu dini, yang mungkin gak penting atau malah salah arah di tahap awal. Ini soal memulai dengan kesederhanaan. Suka saya analogi itu. Jadi ingat soal tren makanan atau diet yang cepat banget berubah. Dulu susu kedelai, terus susu almond, air kelapa, terus kale jadi primadona, muncul lagi yang lain. Ngejar tiap tren terbaru yang sering datang sama klaim spesifik dan aturan kompleks, itu bisa jadi kayak overfitting ke info terbaru yang mungkin cuma noise aja. Mungkin lebih bijak ya kalau pegang prinsip dasar nutrisi yang lebih simpel dan udah uteruji waktu. Kuas yang lebih besar buat pola makan gitu. Contoh yang relevan banget. Pas kita terus-terusan ngejar detail terbaru dan terkompleks, kita berisiko kehilangan gambaran besar dan prinsip dasar yang mungkin lebih stabil dan penting. Ini nyambung sama kutipan dari Henry Mintzberg, ahli manajemen. Dia bilang sesuatu yang provokatif. Pas kita nggak bisa ngukur apa yang benar-benar penting, mungkin karena terlalu kompleks, abstrak atau kualitatif, kita harus ngandelin sesuatu yang sering kita anggap menakutkan atau nggak ilmiah, yaitu penilaian atau judgement. Kita harus berani bikin keputusan berdasarkan pemahaman, gambaran besar, pengalaman, intuisi yang terasa, dan prinsip dasar. Jangan cuma terpaku sama angka atau detail yang mungkin itu proksi yang jelek atau data yang noisy. Jadi, ngakuin batas analisis data dan berani pakai judgement itu sendiri bisa jadi strategi buat hindarin overfitting ya? Bisa jadi, terutama pas kompleksitas masalahnya udah ngalahin kemampuan kita buat modeling secara akurat, atau pas data yang ada nggak bisa dipercaya. Judgement, walau nggak sempurna, bisa jadi alat yang lebih fleksibel dan adaptif daripada model yang kaku dan overfit. Oke, udah banyak banget nih yang kita bahas. Apa itu overfitting, kenapa kita gampang kena, dan beberapa strategi ngelawannya pakai penyederhanaan atau pembatasan analisis. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya. Apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami, di kehidupan sehari-hari? Kenapa sih paham overfitting ini penting? Penting banget, karena jebakan overfitting ini muncul dalam macam-macam bentuk keputusan yang kita hadapi tiap hari, seringnya tanpa kita sadari. Coba pikirin deh, kayak milih restoran. Anda mungkin baca puluhan review online, bandingin skor bintang sampai desimal kedua. Tapi review kan seringnya spesifik banget ya. Pengalaman satu orang, hari tertentu, menu tertentu. Terlalu fokus ke detail ini bisa jadi overfitting sama noise. Mungkin kriteria simple kayak jenis masakan yang dimau sama lokasi nyaman udah cukup. Atau keputusan investasi. Gampang tergoda buat ubah-ubah portofolio gara-gara berita pasar harian atau tren jangka pendek yang naik turun banget. Ini klasik overfitting sama noise pasar. Strategi simple dan konsisten jangka panjang, kayak satuan Markowitz atau investasi indeks, seringkali lebih unggul. Terus, perencanaan proyek. Bikin rencana proyek super detail di awal, netapin tiap langkah kecil sebelum benar-benar paham dinamika atau tantangan yang mungkin muncul. Rencana kaku ini bisa overfit sama asumsi awal dan susah adaptasi pas kenyataan beda. Pendekatan yang lebih iteratif, fleksibel, seringnya lebih baik. Menilai informasi. Pas baca berita atau saran kesehatan, kita mungkin terlalu kepengaruh sama satu studi kasus dramatis atau klaim bombastis dari satu penelitian aja. Ini bisa jadi overfitting sama data ekstrim atau belum tentu representatif. Nyari konsensus ilmiah atau prinsip umum yang lebih luas biasanya lebih bijak. Bahkan dalam hubungan atau pengembangan diri, terlalu nganalisis tiap interaksi kecil sama pasangan atau nyoba nerapin tiap tips produktivitas terbaru tanpa lihat cocok nggak sih sama gaya kerja atau kepribadian Anda.
ini juga bisa jadi bentuk overfitting. Jadi intinya bukan berarti kita harus berhenti mikir kritis atau ngabaikan data sama sekali ya, tapi lebih ke ngembangin semacam sensor internal gitu buat ngerasain kapan analisis kita udah cukup, kapan detail tambahan itu udah lebih banyak bawa noise daripada signal, dan kapan kesederhanaan atau aturan praktis rule of thumb itu yang udah teruji itu justru jadi pilihan yang lebih cerdas dan efisien. Tepat. Ada kebijaksanaan yang dalam loh di balik kemampuan tahu kapan harus berhenti nganalisis, kapan harus percaya aturan praktis yang mungkin nggak sempurna, tapi cukup baik buat kebanyakan situasi, dan kapan harus dengan rendah hati ngakuin kalau dunia ini terlalu kompleks, terlalu berisik, terlalu nggak pasti, buat bisa diprediksi atau dikontrol sempurna pakai model serumit apapun. Ini bukan soal jadi malas mikir, tapi soal jadi efisien secara kognitif. Pakai sumber daya mental kita yang terbatas itu dengan lebih bijak buat hal yang paling penting aja. Baiklah, ini pembahasan yang benar-benar membuka mata ya. Mari kita coba rangkum sedikit apa yang udah kita gali hari ini. Kita udah bongkar konsep overfitting dari ilmu komputer. Bahaya tersembunyi dari usaha kita buat terlalu sempurna, nyocokin model atau pikiran kita sama data masa lalu, yang ironisnya malah bisa ngorbanin kemampuan kita buat navigasi dan bikin keputusan bagus di masa depan yang nggak pasti. Dan kita juga udah lihat beberapa strategi penawarnya yang seringkali ngelibatin tindakan yang rasanya, agak kontraintuitif ya. Senaja nyederhanain, kasih hukuman buat kompleksitas nggak perlu, pisau cukur Occam, uji ide di medan baru, validasi silang, berani stop analisis lebih awal, early stopping, dan milih fokus ke gambaran besar daripada detail kecil di awal, gunakan kuas yang lebih besar. Semua ini nunjukin kalau mikir lebih sedikit secara strategis itu bisa jadi pendekatan yang sangat rasional. Nah, sebagai penutup nih, Kari mau kasih Anda sebuah tantangan buat direnungkan. Coba luangkan waktu sejenak buat mikirin ini. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin di kerjaan, cara ngelola keuangan, hubungan, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan cara Anda konsumsi info dan bikin keputusan kecil Anda mungkin, tanpa sadar lagi melakukan overfitting. Ada nggak sih proses mikir atau kebiasaan nganalisis yang rasanya udah berlebihan, bikin Anda stuck, atau hasilnya malah jadi keputusan yang rapuh? Dan pertanyaan lanjutannya, mungkinkah ada keuntungan tersembunyi kalau Anda coba sederhanain itu secara sengaja? Mungkinkah dengan berani ngabaikan beberapa detail yang rasanya penting, percaya sama prinsip yang lebih simpel, atau pakai kuas yang lebih besar buat lihat gambaran utuh, Anda justru bisa capai hasil yang nggak cuma lebih baik, tapi juga lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih tahan banting ngadepin ketidakpastian hidup jangka panjang? Sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.